Indonesia adalah negara kepulauan. Ribuan pulau membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Ada beberapa pulau yang belum memiliki infrastruktur yang layak, sehingga warganya belum bisa mendapatkan layanan yang layak. Kondisi inilah yang menggerakkan Dr. Lee untuk mencari solusi atas problem pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat di kepulauan. Semangat Dr. Lee makin menggelora ketika dia bertemu Susanti di Pulau Kei, Maluku pada tahun 2009. Susanti adalah bocah perempuan 9 tahun yang saat itu sakit parah. Dia dibawa oleh ibunya berlayar selama 3 hari, terombang-ambing ombak di laut untuk mencari pertolongan. Saat sudah putus asa itulah, sang ibu bertemu Dr. Lee. Melihat kenyataan ini, Dr. Lee berpikir bahwa membuat rumah sakit yang bisa mendatangi pasien di daerah kepulauan yang tidak memiliki infrastruktur kesehatan adalah cara yang tepat untuk menolong sesama, karena membawa orang sakit ke kota yang sudah memiliki infrastruktur kesehatan memadai bukanlah cara yang ideal. Dari sinilah muncul gagasan mendirikan Rumah Sakit Apung sebagai solusi atas problem kesehatan yang dihadapi masyarakat kepulauan yang tidak memiliki sarana kesehatan yang layak. Pertemuan dengan Susanti membekas dalam pikiran dan terus mengobarkan semangat pengabdian Dr. Lee, hingga akhirnya dia menjual rumahnya untuk mewujudkan cita-citanya untuk menolong sesama. Uang hasil penjualan rumah itu dia belikan perahu kayu yang kemudian diubah menjadi Rumah Sakit Apung. Meski masih sederhana, Rumah Sakit Apung dari perahu kayu ini dilengkapi dengan ruang operasi yang bisa menolong pasien di atas kapal. Dengan Rumah Sakit Apung ini, Dr. Lee bisa menjangkau dan mendatangi warga masyarakat kepulauan untuk memberikan layanan kesehatan. Gagasan Dr. Lee yang diwujudkan dalam gerakan sosial ini dinamakan Dr. Share. Saya Dr. Lee Augustinus Darmawan, pendiri Dr. Share. Ya, seperti yang kalian lihat, saya ini adalah orang Padang. Saya keturunan Tionghoa. Tapi yang mendasar adalah saya orang Indonesia. Tanah air saya Indonesia. Darah saya merah putih. Suara saya suara Indonesia Raya. Dan semangat saya semangat Pancasila. Selain melayani kesehatan dengan Rumah Sakit Apung, Dr. Share juga memberikan pelayanan dengan program Dokter Terbang. Program ini sama dengan Rumah Sakit Apung yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terpencil, tetapi sasarannya pada masyarakat yang ada di pedalaman pulau seperti Papua. Para dokter terbang ini sering menggunakan sepeda motor, bahkan jalan kaki dan mendaki bukit selama berjam-jam untuk mencapai desa yang membutuhkan pertolongan. Program Dr. Share ini berusaha memberikan pelayanan medis terbaik melalui konsultasi kesehatan, operasi ringan, pengobatan dan program kesehatan untuk anak-anak pasien, serta dukungan untuk tenaga medis lokal melalui pelatihan. Karena saya ingin mengajak sebuah pihak untuk ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsanya sendiri. Bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarganya saja. Saya memberi contoh dengan melakukan pengamalan Pancasila lewat aksi nyata. Negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sungguhnya saya sangat terharu dan merasa tersentuh. Ada anak kecil di pelosok yang terpencil mengalami luka fisik saat mencari kayu untuk dapur keluarganya, tetapi terus dalam semangat mencari kesembuhan. Walaupun tanpa daya, dia membuktikan dia tetap bisa berdaya dan optimis menjadi sembuh. Walaupun kondisi keuangannya belum memadai, dia dan keluarganya tidak patah semangat sekalipun dalam mengupayakan kesembuhan dirinya. Lihat senyumnya saat dia mengucapkan terima kasih dan rasa syukurnya. Lihat betapa bangganya dia menunjukkan kakinya yang sudah sembuh. Dan perhatikan pandangan matanya saat merekam video itu. Penuh semangat juang dan keoptimismen. Dan dia pun terinspirasi untuk menjadi dokter. Untuk membantu sesamanya
rantai semangat saling berbagi dan saling membantu telah menularinya. Dr. Sher telah menanam bibit semangat Pancasila bagi diri Norma dan keluarganya. Semoga bibit itu terus tumbuh menjadi pohon kebangsaan yang besar dan kuat, berakar ke dalam dirinya, dan bagi kita di daerah perkotaan atau yang lebih maju, semangat Norma itu haruslah menjadi pemicu untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita norma-norma yang lain di sekitar kita. Dalam waktu 8 tahun terakhir, Dr. Sher telah mampu mengakses dan menjangkau wilayah Indonesia dari barat sampai timur. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan membawa pesan perdamaian, cinta kasih. Pesan-pesan itu tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi melalui tindakan nyata dengan memberikan bantuan terbaik kepada siapa saja yang membutuhkan di seluruh penjuru negeri tanpa memandang perbedaan. Masyarakat yang tinggal di pedesaan dan terpencil seperti kasus Susanti dan Norma umumnya menghadapi masalah-masalah berikut. Kurangnya pelayanan kesehatan dasar, layanan kesehatan lanjutan yang hampir tidak ada, 62,9% dari populasi kekurangan akses ke rumah sakit. 60,8% dari populasi kekurangan akses menuju fasilitas layanan kesehatan primer seperti puskesmas, pustu, ataupun bidan. Meskipun infrastruktur kesehatan tersedia, sejumlah besar fasilitas layanan kesehatan primer tidak memiliki dokter. Sebagian di Papua 45%-an, di Maluku 44%-an, Papua Barat 40%, Sulawesi Tenggara hampir 30%, dan NTT sekitar 20%. Perbandingan penyediaan layanan kesehatan di Jakarta dengan Indonesia Timur misalnya, Jakarta melayani, satu dokter di Jakarta melayani 350 orang. Maluku dan Papua, satu dokter melayani 4.000 orang. Kalau di Jakarta ada 27.000 orang yang terdaftar untuk 10,3 juta orang. Di Maluku dan Papua ada terdaftar 1.700 dokter untuk 6,5 juta orang. Harapan saya, pemerintah bisa memberi perhatian yang lebih lagi terhadap isu-isu seperti ini. Jika selama ini bidang kesehatan hanya mendapat 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, dan itu masih harus dibagi lagi untuk 34 provinsi. Angka ini menunjukkan sulitnya penyediaan layanan kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat kita. Jadi waktu pas kasih mandi dapat kan, waktu kasih mandi lah mau kasih baganti kan dia nangis. Jadi benjolannya naik. Jadi mama mari dulu ada. Ini anak tidak pun apa yang bangkain. Pang begitu, pang mama lah tanya begini. Terus mama tuh bilang ada nenek lagi, waktu itu ada nenek lagi. Jadi nenek bilang kalau bangun pagi-pagi ada air liur basi itu angkat langsung gosok supaya kita lihat jangan sampai mungkin dia turun kah, hilang kah. Gosok pakai air liur basi sama saja, barang ini tetap naik tuh, benjolannya tetap naik aja. Waktu itu dokter bilang saya boleh ada orang tua yang masuk, cuma anak-anak saja yang ini. Tapi karena Susanti tidak takut, jadi saya masuk dengan dia. Sementara masuk lah sudah dokter sudah ada, lah mau operasi dokter bilang kita berdoa dulu. Berdoa, habis berdoa terus dokter bilang, dokter menyanyi dulu, habis menyanyi. Dokter menyanyi tapi karena bukan menyanyi yang ini, tapi entah entah begitu aja. Terus dokter tanya, kata ibu tahu itu lagu apa? Nah kata tahu dokter, coba ibu nyanyi. Terus nah itu dokter, ku tahu Tuhan pasti ibu kayak iya itu betul lagu itu. Perawat di sana bilang ibu saya boleh takut, dokter ini sangat canggih, maksudnya dokter sangat ini toh. Sementara operasi bisa nyanyi.
waktu itu pergi ke sekolah minggu untuk bermain, nyanyi, gerak dan lagu, menari, bernyanyi. Itu aja yang saya masih ingat. Terus teman-temannya banyak kan di sana? Ya banyak. Berapa orang yang diingat? 4. Namanya satunya nama Kostan, Maksi, sama Dedi. Terus Ani. Halo Dokter Lee, apa kabar? Ini aku Sustin, masih ingat gak sama aku? Sekarang saya sudah SMP kelas 1. Apa kabar Norma? Hari ini sehat? Sehat ya? Ya sakit sedikit lah ya. Mau jadi menyanyi apa? Oh iya, Tiga. Indonesia, tanah airku. Asal Nanti berapa kalau ya? mau bobo, bobo aja, ya. Betul, nanti begitu bangun udah sembuh deh Norma ya. Tadi sudah kita bersihkan ya, mulai dari tulangnya ya sudah kita bersihkan, kemudian yang di telapak kakinya juga sudah kita bersihkan ya. Dadah. Saya juga mau dapat kisbay. Saat ini, Dr. Share telah berkembang menjadi gerakan sosial yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jangkauan pelayanan juga semakin luas, karena banyak relawan dan dokter berpartisipasi dalam gerakan sosial Dr. Share. Pelayanan Dr. Share saat ini tidak hanya melalui Rumah Sakit Apung, tetapi telah berkembang dengan program dokter terbang ke berbagai daerah kepulauan untuk melayani masyarakat secara berkesinambungan. Berbagi kasih kepada sesama yang jauh di pelosok yang membutuhkan bantuan, baik lewat donasi dana ataupun barang, waktu dan tenaga. Saya menjual rumah saya, melakukan pelayanan medis bedah mayor secara cuma. Nah, itu adalah sila pertama Pancasila kita, ajaran dari nenek moyang kita. Sekaligus masuk sebagai kategori sila kedua, juga memberikan rasa kemanusiaan kepada setiap apa yang kita lakukan. Menghargai dan mengakui bahwa aspek kemanusiaan harus dijunjung tinggi dalam setiap kegiatan ini. Mengajak semua orang menjadi relawan mengikut sertakan tenaga lokal dan menghargai kearifan dan budaya lokal dalam melakukan pelayanan medis kami. Mengajarkan hal-hal baru kepada tenaga kesehatan lokal, memberikan rasa belonging to Indonesia saat kita membantu masyarakat pelosok, bahwa mereka juga bagian dari Indonesia, memberikan kobaran lebih hebat akan rasa kebangsaan kepada setiap yang terlibat lewat kibaran merah putih yang selalu Dr. Share pasang di setiap kapalnya. Dan pengamalan sila keempat adalah membuat kegiatan pelayanan medis bagi masyarakat sesuai dengan permufakatan dan persetujuan lingkungan dan tetua setempat. Dan sebagaimana organisasi kemanusiaan lain, selalu ada struktur dan hierarki yang harus dipatuhi dan diindahkan sehingga semua berjalan sebagaimana seharusnya dan sesuai standar yang berlaku. Dan yang menjadi puncaknya adalah keinginan kami untuk menghadirkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di tempat-tempat di mana kami melakukan aksi pengamalan Pancasila ini, agar mereka merasakan bahwa mereka memang berhak atas kesejahteraan yang telah dicanangkan di Undang-Undang Dasar 1945 serta Piagam PBB tentang kemanusiaan. Memang apa yang dilakukan Dr. Share belum menyeluruh ke seluruh Indonesia, tetapi rasa kemanusiaan telah diagaungkan lewat aksi kami di pelosok-pelosok Indonesia. Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan besar dengan segala potensi terbaiknya yang belum digunakan secara maksimal. Pemerintah belum mampu
jangkau sampai ke pelosok-pelosok karena keterbatasannya. Tetapi kita bisa membantu pemerintah NKRI dalam memberikan gaung akan rasa cinta kebangsaan, akan rasa memiliki Indonesia kepada mereka yang masih ada di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil. Jangan bilang tidak tahu mau berbuat apa untuk melakukan aksi pengamalan Pancasila sehari-hari. Itu tidak tahu atau tidak mau. Buang jauh-jauh ke pesimisman kalian dalam menggali nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh orang tua dan para pendidik serta leluhur kita semua. Banyak yang bisa dilakukan. Dari hal kecil dulu sampai yang ada di sekitar kita. Dimulai dari sekarang dan dimulai dari diri sendiri. Pilihan ada pada kita semua. Mau hanya omong doang atau omdo, atau beraksi melakukan pengamalan Pancasila. Lihatlah di sekitar kita. Lihat lingkungan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan lingkungan kita menjadi lebih baik? Penyediaan tempat sampahkah di sekitar jalanan rumah kita? Menanam tanamankah agar lingkungan kelihatannya lebih asri? Budidaya tanaman di sekitar kita kah? Mengajar pendidikan dasar bagi anak jalanan yang berkerumun di sekitar kelurahan? Melakukan daur ulang dan membantu untuk para pemulung melakukan bank sampah? Membantu mengatasi kekeringan di daerah sebelah? Mengajari cara hidup sehat bagi anak pemulung di bantar tempat pembuangan sampah? Membantu lansia dalam mencairkan dana pensiunannya? Atau sekedar menemaninya berolahraga di taman desa? Tak perlu berpikir bahwa aksi yang dilakukan itu kecil sekali atau tak berarti. Besar dan kecilnya aksi itu tidak menjadi persoalan. Yang penting adalah usaha dan semangat untuk melakukannya. Semangat Dr. Lee adalah cerminan dari semangat nilai Pancasila untuk menegakkan kemanusiaan secara adil dan beradab. Dan itu dibuktikan melalui gerakan dan langkah nyata. Dari Dr. Lee, kita bisa melihat wajah Pancasila secara nyata.